Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik siswa dan siswi SMP yang telah menonton video pembelajaran yang ditayangkan oleh TVRI pada hari ini Senin 27 Juli jam 9.30 sampai jam 10. Video kali ini untuk membantu adik-adik tingkat SMP ataupun sederajat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan setelah video pembelajaran melalui TVRI. Jadi, tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham atau gagal paham dalam memahami setiap jawaban yang ditampilkan. Oke, sebelum kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaannya, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ditampilkan setelah video pembelajaran melalui TVRI. Pertanyaan yang pertama, tuliskan kisah perjuangan Jenderal Sudirman ketika beliau harus bergerilya dalam perjuangannya. Jadi ini yang diminta, ditulis kisah perjuangan Jenderal Sudirman. Ketika, ingat ketika ya, bukan kisah seluruhnya, tapi ketika beliau harus bergerilya dalam perjuangan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, pelajaran apakah yang bisa kamu ambil dari perjuangan Jenderal Sudirman? Setelah menjawab soal yang pertama, kamu harus bisa mengambil nilai pelajaran yang dapat kamu contoh dari perjuangan Jenderal Sudirman tadi. Jadi ini berkaitan soal nomor 2 dengan nomor 1. Berkaitan juga dengan soal nomor 3. Kemukakan pendapatmu, apa arti perjuangan di masa sekarang? Kalau dulu Jenderal Sudirman berjuangan seperti apa? Nah, untuk sekarang, bagaimana pendapatmu perjuangan di masa sekarang? Itu pertanyaannya. Nomor 1 sampai dengan nomor 3. Oke, sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa yang baru mengunjungi channel ini, klik subscribe, kemudian tombol like, kemudian bagikan jika berkenan supaya banyak orang yang dapat memperoleh manfaatnya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Sehingga ketika Bapak upload video, adik-adik dapat pemberitahuan lewat emailnya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nomor 1, dilihat. Tuliskan kisah perjuangan Jenderal Sudirman ketika beliau harus bergerilya dalam perjuangannya. Ini jawaban hanya sekedar contoh. Tergantung adik-adik nanti merangkai kata-katanya seperti apa. Ini hanya contoh untuk membantu adik-adik. Kira-kira jawabannya seperti apa? Ini jawabannya kira-kira contohnya. Nah, jadi beberapa hari setelah Jenderal Sudirman keluar dari rumah sakit, jadi rumah sakit Jenderal Sudirman itu sakit TBC, yakni pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Ketika itu, para pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan. Tapi Jenderal Sudirman dan sekelompok kecil tentara serta dokter pribadinya berbeda. Mereka memilih untuk melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Meski sakit, Jenderal Sudirman memilih untuk terus bersatu dengan rakyat dan berjuang bersama. Mulanya rombongan Jenderal Sudirman diikuti oleh pasukan Belanda. Namun, mereka berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari sana, Jenderal Sudirman mampu mengomando kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Pada saat Belanda mulai menarik diri, Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949. Sebenarnya Jenderal Sudirman ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, tapi dilarang oleh Presiden Soekarno
karena alasan kondisi kesehatan Jenderal Sudirman. Itu adalah seperti kisah perjuangan Jenderal Sudirman ketika melawan Belanda, tepatnya ketika beliau harus bergerilya dalam perjuangannya. Jadi dalam keadaan sakit. Walaupun dalam keadaan sakit, beliau tetap berjuang untuk mengusir Belanda. Itu kira-kira kisah perjuangan. Jadi tidak usah dikisahkan semuanya. Nanti kebanyakan. Tapi boleh kalau sebagai bahan bacaan, kamu membaca kisah Jenderal Sudirman. Sehingga kamu tahu perjuangan-perjuangan Jenderal Sudirman dan dapat mencontohnya kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Pelajaran apakah yang bisa kamu ambil dari perjuangan Jenderal Sudirman? Tadi sudah dibacakan kisah perjuangannya yang berkaitan dengan beliau yang bergerilya dalam perjuangan dalam keadaan sakit. Nah, nomor 2 pertanyaannya, apa pelajaran yang dapat kamu ambil dari perjuangan Jenderal Sudirman tersebut? Sekali lagi, ini cuma contoh jawaban. Kamu bisa mengembangkan jawaban ini tergantung kamu sendiri. Oke, ini yang nomor 1. Yang nomor 2, lihat. Jadi, sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangan Jenderal Sudirman. Di antaranya ialah cinta tanah air. Jadi saking cintanya Jenderal Sudirman terhadap tanah air, walaupun dalam keadaan sakit, ia tetap berjuang bergerilya mengusir Belanda. Jadi oleh karena rasa cinta tanah air, Jenderal Sudirman tetap gigih berjuang dengan perang gerilya. Selain cinta tanah air, jadi selain itu, semangat berjuang dan pantang menyerah. Nah, ketika para pejabat mengungsikan diri di Yogyakarta di keraton, Jenderal Sudirman dengan sebagian kecil tentaranya semangat berjuangnya tidak kendur. Terus berjuang dan tidak menyerah walaupun hanya menggunakan sedikit tentara dan sederhananya senjata. Nah, jadi meski sempat diikuti Belanda saat sedang bergerilya, tapi Jenderal Sudirman terus berusaha hingga akhirnya bisa lolos. Jadi yang dapat diambil pelajarannya, yang pertama cinta tanah air, yang kedua semangat berjuang, yang ketiga pantang menyerah. Selain itu ada lagi, Jenderal Sudirman dengan semangat berjuang yang tinggi serta pantang menyerah akhirnya bisa terus berjuang bersama rakyat demi kemerdekaan Indonesia. Jadi intinya yang dapat diambil pelajaran dari perjuangan Jenderal Sudirman, yang pertama cinta tanah air, yang kedua semangat berjuang yang tinggi, yang ketiga pantang menyerah. Itu adalah contoh jawaban pelajaran yang dapat diambil dari perjuangan Jenderal Sudirman. Kemudian kita ke nomor 3. Masih berkaitan dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 3. Kemukakan pendapatmu. Apa arti perjuangan di masa sekarang? Kalau tadi itu diceritakan kisah perjuangan Jenderal Sudirman di masa yang lalu. Bagaimana perjuangan kita di masa sekarang? Nah, ini juga cuma sekedar contoh. Kamu bisa mengembangkannya. Dahulu, para pejuang dan pahlawan rela berjuang dengan mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa. Harta dikorbankan, tahta dikorbankan, nyawa pun dikorbankan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang telah merdeka, bagaimana perjuangan kita? Setelah merdeka seperti sekarang ini, kita tetap harus terus melakukan perjuangan. Salah satu perjuangannya
adalah dengan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai kemampuan masing-masing. Jadi sesuai kemampuan masing-masing kita pertahankan dan kita isi kemerdekaan. Kalau siswa cara mengisi kemerdekaannya rajin belajar, tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Masing-masing punya peranannya untuk mengisi kemerdekaan. Jadi tergantung kamu. Kembangkan jawabannya seperti apa. Sekali lagi, ini hanya sekedar contoh jawaban dari soal-soal yang ditampilkan oleh TPRI. Tepatnya jam 9.30 sampai jam 10. Terus kunjungi channel ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kemudian loncengnya juga jangan lupa diklik. Oke, itu saja untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.